Israel. Dengan populasi cuma 9 juta, Israel bukan negara besar. Tapi dalam urusan militer, mereka salah satu yang paling ditakuti di dunia. Israel punya sistem pertahanan udara tercanggih bernama Iron Dome yang bisa menembak jatuh roket dalam hitungan detik. Mereka juga punya drone tempur, jet F-35, dan satu hal yang jarang dibicarakan, senjata nuklir rahasia. Semua warga wajib militer, baik pria maupun wanita. Artinya, seluruh generasi dilatih untuk bertarung. Mereka juga punya Mossad, badan intelijen legendaris yang dikenal kejam, pintar, dan diam-diam pernah menculik penjahat perang Nazi hingga operasi rahasia di Iran. Israel bukan cuma bertahan, mereka siap menyerang. Dan itulah yang bikin negara kecil ini sangat berbahaya. Korea Utara. Korea Utara mungkin terisolasi, tapi militernya aktif dan mengerikan. Dengan populasi sekitar 26 juta, negara ini punya lebih dari 1 juta tentara aktif. Itu artinya, hampir 1 dari 25 orang adalah prajurit. Setiap anak diajarkan untuk memuja pemimpinnya. Setiap warga laki-laki harus ikut wajib militer, bahkan sampai 10 tahun lamanya. Dan meskipun ekonominya miskin, Korea Utara memprioritaskan senjata. Mereka punya rudal jarak jauh, artileri berat, dan yang paling mencemaskan, senjata nuklir. Beberapa uji coba nuklir mereka bahkan mengguncang dunia secara harfiah. Salah satunya menghasilkan gempa buatan berkekuatan 6,3 skala Richter. Sementara dunia sibuk bersosial media, Korea Utara sibuk latihan perang. Dan itu yang bikin mereka sangat berbahaya. Singapura mungkin kecil, bahkan lebih kecil dari Jakarta, tapi militernya jangan remehkan. Dengan populasi hanya sekitar 5 juta jiwa, negara ini menggelontorkan anggaran militer terbesar di Asia Tenggara, bahkan mengalahkan negara-negara yang jauh lebih besar. Sejak 1967, mereka menerapkan wajib militer. Semua pria warga negara saat menginjak umur 18 harus ikut latihan keras tanpa kompromi. Dan meskipun luasnya cuma setara kota, Singapura punya kekuatan militer seperti negara besar, jet tempur F-15 dan F-16, tank Leopard 2 buatan Jerman, armada kapal perang, dan sistem pertahanan udara mutakhir. Yang bikin mereka semakin berbahaya, latihan militer mereka dilakukan bersama negara-negara elit, Amerika Serikat, Australia, bahkan Israel. Selain itu, Singapura juga mengembangkan divisi perang siber. Pasukan digitalnya diam-diam memantau dan melindungi negara dari ancaman di dunia maya. Singapura itu kecil tapi sangat disiplin, canggih, dan kaya. Mereka seperti pisau silet kecil, tidak terlihat mengancam, tapi mematikan kalau sudah bergerak. Swiss dikenal netral. Tapi jangan salah, netral bukan berarti lemah. Dengan populasi hanya 8 juta, Swiss punya sistem militer cadangan yang sangat terlatih. Hampir seluruh warga prianya pernah pegang senjata, wajib militer adalah budaya. Bahkan setelah selesai dinas, setiap prajurit boleh menyimpan senjata di rumah untuk berjaga-jaga. Negara ini mungkin tidak ikut NATO atau perang luar negeri, tapi mereka punya bunker bawah tanah untuk 100% populasi, siap perang kapanpun. Pasukan elit mereka, AAD-10, disebut sebagai salah satu pasukan paling terlatih di Eropa. Tugas mereka menyusup, menembak presisi, dan bertahan di segala medan. Jadi meskipun damai, Swiss ibarat gunung es, tenang di permukaan tapi tajam di bawah. Qatar mungkin kecil di peta, tapi dompetnya segede langit Timur Tengah. Negara dengan populasi kurang dari 3 juta ini punya cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia. Artinya, uang tak berseri untuk membeli apapun, termasuk kekuatan militer. Qatar punya jet tempur F-5QA buatan Amerika, salah satu versi tercanggih. Harga satu unit lebih dari 1,1 triliun rupiah, dan mereka beli 36. Bukan cuma jet, Qatar juga punya Leopard 2A7 tank tempur Jerman yang dianggap paling mematikan di dunia. Anti rudal, ada radar canggih, lengkap, tapi rahasia sebenarnya adalah aliansi. Qatar jadi markas sebagai pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, Al Udeid. Jadi kalau diserang, siapapun akan hadapi Amerika juga. Kecil, mungkin. Tapi jangan salah, Qatar bukan negara yang bisa ditekan karena di balik ukuran kecilnya tersembunyi dompet, senjata, dan sekutu yang luar biasa. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab bukan cuma Dubai dan gedung tertinggi di dunia. Di balik kemewahannya, negara ini punya mesin militer yang tumbuh cepat dan diam-diam mematikan. Dengan populasi hanya sekitar 9 juta jiwa, Uni Emirat Arab memiliki salah satu angkatan bersenjata paling modern dan aktif di seluruh Timur Tengah. Jet tempur utama mereka adalah F-16E F Block 60. Dijuluki Desert Falcon. Jet ini lebih canggih dibanding versi F-16 yang dimiliki banyak negara anggota NATO.
Untuk pertahanan udara, mereka dilengkapi sistem pansir buatan Rusia dan Patriot dari Amerika, kombinasi yang mampu menghancurkan rudal dan drone dari berbagai arah. Dan yang mengejutkan, Uni Emirat Arab tidak hanya bertahan. Mereka mengirim pasukan ke Yaman, Libya, bahkan membiayai pelatihan militer negara-negara di Afrika. Mereka membentuk industri senjata sendiri bernama Edge Group yang sudah mengekspor drone, teknologi AI, dan sistem peperangan elektronik. Uni Emirat Arab bukan lagi sekadar negara minyak dan pencakar langit. Sekarang mereka adalah negara kecil dengan ambisi militer berskala global. Taiwan adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia, bukan karena kejahatan, tapi karena potensi perang besar yang bisa meledak kapan saja. Negara ini berdiri di bawah bayang-bayang Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai bagian sah dari wilayahnya. Tapi Taiwan memilih bertahan dan bersiap. Dengan populasi sekitar 23 juta jiwa, Taiwan punya militer yang sangat terorganisir dengan lebih dari 1,6 juta pasukan aktif dan cadangan. Mereka punya ratusan jet tempur termasuk F-6V yang sangat canggih. Mereka juga mengembangkan rudal-rudal jarak menengah buatan dalam negeri yang bisa menjangkau daratan Tiongkok. Taiwan menyiapkan pertahanan berlapis, radar jarak jauh, rudal anti kapal, dan sistem rudal pertahanan udara seperti Skybow dan Patriot. Setiap jalan bisa jadi jalur perang. Setiap gunung punya bunker. Setiap warga sipil dilatih untuk bertahan jika invasi benar-benar terjadi. Finlandia sering disebut salah satu negara paling damai dan bahagia di dunia. Tapi jangan salah, di balik senyumnya, mereka menyimpan kekuatan militer yang siap meledak kapan saja. Negara ini berbatasan langsung dengan Rusia, dan karena sejarah panjang invasi, mereka tidak pernah benar-benar menurunkan kewaspadaan. Semua pria dewasa masih wajib ikut dinas militer. Bahkan setelah selesai, mereka tetap menjadi bagian dari sistem pertahanan cadangan. Finlandia punya lebih dari 900.000 pasukan cadangan aktif. Itu berarti hampir 1 dari 6 orang bisa angkat senjata dalam waktu singkat. Senjatanya pun bukan main. Finlandia punya artileri berat terbanyak di Eropa jika dihitung per kapita. Mereka juga baru membeli 64 unit jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dan sejak 2023, Finlandia resmi bergabung dengan NATO. Artinya, kalau Rusia menyerang, satu dunia bisa ikut membalas.